Selamat jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini 8 Juni firman Tuhan akan mengajarkan pada kita bahwa ketika kita belajar hidup baru, sungguh-sungguh hidup lama itu harus dibuang. Nah, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3, mari kita akan mengawali dengan berdoa. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam karya pembaharuan-Mu, mengingatkan bahwa yang lama sesungguhnya sudah tidak ada lagi. Dan hidup kami, hidup baru di dalam cinta kasih karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Baik hati, pikiran maupun perbuatan, seharusnya kami meneladan kepada Engkau. Berkaryalah ya Tuhan, supaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan langkah hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah. Kami berharap dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya mengupas sepotong buah pepaya. Nah, ketika buah pepaya itu saya kupas lalu saya belah, ternyata bijinya itu tidak banyak. Memang buah pepaya itu warnanya sudah merah dan matang. Tapi yang menarik di dalam itu bijinya cuma sedikit, tidak banyak. Saya bilang, wah ini pepaya lumayan nih, bibit yang bagus. Jadi artinya bijinya tidak banyak, tetapi pepayanya manis. Dan tidak lembek seperti pepaya burung itu loh. Ya. Pepayanya cukup keras dan enak. Lalu saya bilang kalau gitu ini bijinya walaupun sedikit mau saya tanam. Dan saya sebar di sebuah pot. Tetapi beberapa waktu kemudian kira-kira ya 10 hari saya lihat tidak ada lagi itu bijinya. Ya, biji itu sudah tidak ada lagi. Tapi mulai keluar tanaman yang baru, tunas baru. Dan kemudian ketika tunas itu makin besar, biji itu sudah makin tidak kelihatan, makin hilang. Nah, apa ini namanya tunas ini? Pohon pepaya. Yang saya tanam, biji pepaya. Sama-sama pepayanya masih ada. Tetapi kemudian bijinya sudah tidak ada. Yang tumbuh adalah tunas pohon pepaya. Kalau tunas ini saya biarkan tumbuh, kelak akan menjadi besar. Tapi butuh waktu, butuh perjuangan, butuh kekuatan, butuh perhatian. Supaya pada saatnya dia bisa berbuah dengan manis. Karena apa? Karena cuaca sekarang cukup ekstrim. Berarti dia juga harus bisa bertahan di tengah suasana ekstrim atau cuaca ekstrim. Ya. Kalau kemudian dia mulai mengeluarkan akar, lalu menyatu dengan tanah, dia bisa lebih kuat. Karena badai juga tiba-tiba bisa datang begitu saja. Hujan lebat ya datang, panas terik datang. Dia harus berjuang. Dan kalau kemudian dia berjuang dalam jangka waktu sekian, dia tumbuh menjadi sebatang pohon yang cukup kuat, maka pada saatnya dia akan menghasilkan buah-buah pepaya yang manis. Karena bibitnya manis, bibitnya bagus. Walaupun biji itu sudah tidak ada lagi. Dan yang keluar adalah pepaya yang baru. Tapi manisnya itu masih ikut, namanya juga tetap pepaya. Tidak ganti nama. Dia tetap pohon pepaya berbuahkan buah pepaya. Bibitnya manis. Nah, demikian juga yang harus kita alami di dalam hidup kita. Ya, bahwa manusia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau dalam dirinya ada roh Yesus Kristus, roh kebenaran, seperti firman yang kita baca, maka tidak seorang pun akan menghujat dia. Akan marah kepada dia, akan kecewa kepada dia. Karena apa? Karena bibit yang sudah kita terima itu adalah bibit yang manis, bibit yang baru, roh kebangkitan Yesus Kristus, roh kebenaran, roh penguasaan diri, roh cinta kasih, roh kebaikan. Maka seharusnya kita hidup seperti teladan Tuhan Yesus.
Ya. Untuk itulah memang kita perlu belajar dari tanaman tadi. Ya. Dia sudah mati lalu hidup, dan hidupnya itu dalam karya pembaharuan. Nah, kita juga demikian, dosa-dosa kita, hidup lama kita ini sudah mati. Jangan diungkit-ungkit lagi. Tetapi kita masih tetap kita. Saya Lani masih tetap Lani. Tidak ganti nama, tidak ganti wujud, tidak ganti orang. Tapi tetap saya. Hanya saya belajar bagaimana yang ditanamkan oleh Yesus itu harus bertumbuh dalam hidup iman saya, dalam hidup praktek saya, dalam hidup pemikiran saya. Demikian juga tentunya dengan saudara. Dan itu membutuhkan perjuangan. Tidak dengan sendirinya. Bahwa kalau kita sudah ditumbuhkan dalam karya Kristus yang manis, langsung kita berbuahkan buah manis saja sedemikian. Tentu tidak. Harus berjuang. Pertama, kita harus bertumbuh dulu. Sebelum bertumbuh, kita menyatukan diri dengan kehidupan Kristus. Nah, menyatukan diri dengan Kristus itu juga ternyata tidak mudah. Butuh waktu, butuh perjuangan, bagaimana kita berani berkorban, membuang sifat lama, membuang hidup lama, kejelekan-kejelekan kita kubur semuanya. Lalu kita menyatu dengan Kristus. Dan pertumbuhan dengan Kristus itulah yang harusnya menjadikan kita semakin kuat. Kalau kita sudah semakin bertumbuh, diterjang badai pun kita tidak akan mengalami kehancuran. Mungkin kita akan goyah sedikit, tapi tidak akan mati. Ya, tanaman yang baru tumbuh itu kalau diterjang hujan badai, wah memang lesu. Kalau panas itu wah tambah lesu lagi kelihatan ya. Jadi kalau badai itu ya goyang itu, tapi kalau panas wah rekutrut itu daunnya ya. Nah, disitulah perjuangan untuk tetap bertahan. Dan kita juga akan bertahan karena badai itu bisa dalam bentuk panas terik, panasnya luar biasa, tetapi bisa juga badai itu dalam hujan lebat yang menggoncangkan kehidupan kita. Mungkin kita kena sakit, mungkin ekonomi kita berantakan, mungkin juga kita punya problem yang lain dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan pimpinan perusahaan di mana kita bekerja, atau dengan siapapun. Badai itu bisa saja datang, lalu menggoncangkan kita. Bahkan tidak jarang mungkin kita harus berpisah di dalam kedukaan karena salah seorang dari keluarga kita harus meninggalkan kehidupan ini. Ya. Badainya besar sekali, kencang sekali. Tetapi kalau kita tetap berada di dalam kehidupan Kristus, maka kita akan tetap bertumbuh. Kita akan tetap menjadi kuat. Nah, jadi pertama-tama, kalau kita belajar dari tanaman baru, jadikanlah diri kita ini hidup yang baru. Tubuh kita tetap, nama kita tetap, tetapi pribadi kita akan berubah. Ketika kita bersama dengan Yesus. Tidak lagi kita mudah berkeluh kesah, mengeluarkan hujatan. Tetapi yang seharusnya terjadi adalah memuliakan Tuhan. Coba kita lihat teladan Tuhan Yesus. Dalam ketakutan, dalam kengerian, di Taman Getsemani, dia tetap memuliakan Tuhan. Dalam kesakitan tubuh, dia tidak menghujat Allah Bapa, melainkan dia mencari kekuatan di dalam Allah Bapa. Ketika dia sudah tidak kuat lagi, dia tidak menghujat Allah Bapa. Justru Yesus menyerahkan nyawanya pada tangan Allah Bapa. Dan ini menghasilkan kehidupan, kebangkitan, karena dia tetap berpegang kepada Allah Bapanya. Itu teladan Yesus yang manis. Berbuahkan yang manis juga. Oleh karena itu mari kita juga belajar hidup bersama dengan Yesus. Apapun badai yang sedang menerpa kita. Kadang-kadang mungkin pikiran kita ini kemana-mana. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin melakukan ini itu, tapi tidak berdaya. Lalu kita menjadi lesu, menjadi apatis, menjadi putus asa. Itu menandakan bahwa kita ini tidak sedang bertumbuh dengan baik. Maka berpeganglah kembali pada kebangkitan Kristus. Sebab roh kebangkitan Kristus itulah yang akan menguatkan kita untuk kembali kita belajar bertumbuh. Ya, bertumbuh dan bertumbuh. Supaya pada saat itu kita tetap menjadi sebatang pohon yang kuat. Ya, batang pohon yang kuat, daun kita lebat, dan kemudian kita berbuahkan buah-buah yang manis. Buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, yang menjadi pergumulan, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah saudara masih dalam tahap bertumbuh atau sekarang sudah harus berbuah?
Kalau memang perlu dua-duanya, enggak masalah. Artinya daun kita bisa rontok, tapi kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangan biarkan kita ini sudah menjadi batang, sudah menghasilkan daun, lalu buahnya enggak manis. Padahal yang ditanam oleh Kristus itu yang manis. Nah, oleh karena itu, tumbuhkanlah terus-menerus kemanisan Kristus. Jangan kepahitan hidup yang kita tumbuhkan. Keluh kesah, hujatan, kemarahan, kekecewaan, itu buang semua. Itu kepahitan hidup. Yang Yesus tanamkan adalah kemanisan hidup. Nah, itu yang kita rasakan. Walaupun dalam keadaan susah, tetap Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Tuhan, terima kasih. Ini kemanisan hidup yang akan membuat kita kuat. Lalu kita menjadi saksi Tuhan. Ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini membutuhkan buah manis dari kehidupan kita. Mungkin tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk doa, perhatian, kedekatan kita dengan mereka, perkunjungan kita yang walaupun terbatas secara fisik. Saya tidak tahu hari-hari ini apakah sudah selesai atau belum, tetapi perkunjungan bisa lewat WA sekarang ini. Ya, say hello bukan cerita tentang drakor, drama Korea. Wah, ini yang ngetop ya, bukan cerita tentang itu, tetapi saling menyapa, saling menguatkan, saling mendoakan. Bagaimana orang-orang yang pikirannya buntu, tidak bisa menatap hari esok itu bisa dicerahi dengan buah manis kebangkitan Kristus. Ada orang-orang yang memang tidak mau memakai pikiran yang diubahkan. Jadi tetap saja dalam ketakutan, kegalauan. Itu menandakan bahwa dia tidak membuang hidup lamanya. Apalagi orang-orang yang menggunakan akal budinya bukan untuk kebaikan dan kebenaran, tetapi untuk kejahatan. Hampir tiap hari saya terima WA yang isinya hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati ya, waspada, waspada, dan waspada. Kenapa? Karena kejahatan orang di sekitar kita itu sungguh menakutkan, tidak terduga. Pernah saya dapat video kecil, ibu-ibu lagi belanja di salah satu supermarket begitu ya. Ya, ini memang kejadiannya sebelum COVID ini. Tapi di situ tetap harus kita waspadai peristiwanya. Ibu itu belanja, lalu dia kurang waspada, dia taruh dompetnya di keranjang dorong itu, ya, keranjang dorong. Kemudian diajak ngomong oleh seseorang yang tanya dengan cara baik, cara sopan, cara halus. Kamu beli itu di mana, rak yang mana? Mau nggak mau ibu yang diajak ngomong itu kan mengalihkan perhatian pada sedang yang ngajak ngomong, yang sedang tanya. Dan ketika dia mengalihkan perhatian, datang teman ibu ini atau bapak yang ngajak ngomong tadi, lalu tasnya ibu yang sedang baik hati ini diambil. Nah, mau menolong tetap harus dengan kewaspadaan. Banyak orang pandai, tetapi tidak semua benar dan tidak semua kudus. Kita yang benar, kita yang kudus, yang mau berbuah manis tetap harus waspada. Jangan sampai kalau peristiwa itu terjadi kemudian kita berkeluh kesah, Tuhan saya kan mau nolong. Betul, Tuhan bilang kamu sudah berniat manis dan baik, tetapi kurang mewaspadai kejahatan yang ada di sekitarmu. Iblis itu luar biasa jahatnya. Ya, selalu siap untuk menerkam. Jadi tetap kita harus hati-hati, tetap harus waspada. Ya. Harus berbuat baik, menyatakan kemanisan. Ada orang tanya ya dijawab, ada orang minta tolong ya ditolong sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tahu bahwa orang yang minta tolong itu orang jahat, tentu kita tidak akan mau menolong ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada orang yang minta bantuan, katanya tidak punya uang ini dan itu. Tetapi saya tahu bahwa orang itu bukan orang yang berniat baik, ya, bukan berniat baik. Dia tidak mau menggunakan akal budinya untuk kerja keras. Dia cuma mau menipu, pandai bicara, pandai merayu, pandai bercakap-cakap. Tapi dia tidak mau kerja keras untuk mendapatkan nafkah hidup. Nah, untuk orang semacam ini kita harus memberikan buah yang manis, penyadaran. Kenapa kamu memakai pola hidupmu seperti itu? Tuhan memberi kamu karunia untuk berbicara dengan baik. Berbicaralah dengan manis, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan tentang kebenaran, bukan tentang kebohongan. Kebohongan dunia, kebohongan orang lain, apalagi kebohongan dirimu. Itu yang harus dihindari. Jadi biarlah kita belajar dari firman Tuhan ini. Tanaman kalau sudah tumbuh, tetap namanya tanaman. Sesuai dengan dirinya. Kita juga sedang ditumbuhkan oleh Tuhan dan tetap ditumbuhkan, berbuahlah buah yang manis. Kita tetap pribadi.
yang sudah Tuhan ciptakan. Yang diganti oleh Tuhan adalah dosa-dosa kita dibuang dan kita hidup dalam karya kebangkitan Kristus. Berkaryalah yang manis bagi Kristus, sebab Kristus hidup di dalammu. Selamat berjuang, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tidak jarang kami ingin kembali dalam hidup lama kami. Iri hati, kedengkian, kebencian, amarah, ketakutan, kegalauan, dan sebagainya. Tidak menunjukkan kebangkitan Kristus ada pada kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan dengan segala kemanisan yang Engkau berikan pada kami karena Engkau berada dalam kami. Ikut menumbuhkan iman kami, ikut menguatkan hidup kami. Dan ketika kami berbagi kehidupan dengan sesama, maka kami juga berbagi kehidupan yang manis agar mereka juga boleh merasakan kemanisan kebangkitan Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.